Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Berkat rahmat karunia serta pertolongannya kita masih tetap bersyukur kepada Allah atas segala anugerah yang diberikan. Termasuk pagi ini kita masih tetap semangat untuk menggali makna ayat suci Al-Quranul Karim. Insya Allah pagi ini kita akan menggali makna yang tercatat di dalam surat Ali Imran ayat ke-146 hingga 148. Sebagai gambaran, ayat ini mengajarkan prinsip utama, yakni keteguhan iman, kesabaran, keikhlasan, juga betul-betul memohon pertolongan manakala kita ditimpa musibah, terutama dalam peperangan melawan musuh. Ayat ini juga yang selanjutnya meneladani sikap para nabi yang betul-betul tawakal kepada Allah dan diikuti oleh orang-orang yang setia, yakni bersama-sama melawan kezaliman, kejahatan, lantas memohon juga atas kemenangannya. Nah, untuk hal itu mari kita buka mushafnya agar lebih jelas apa yang terkandung di dalam ayat-ayat tersebut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu rabbiyuna katsir. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Wa ma kana qawlahum illa an qalu rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Fa'atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabal akhirah wallahu yuhibbul muhsinin. Adapun terjemahannya, betapa ka'ayyimin nabi qatala, betapa banyaknya nabi-nabi yang berperang, ma'ahu rabbiyuna, diikuti atau beserta orang-orang yang bertakwa, kathirun, sebagian besar mengikutnya. Pama wahanu, mereka tidak merasa lemah. Lima asobahum, tentang bencana yang menimpa kepada mereka. Fisabilillahi, ketika menjalankan atau dalam fisabilillah. Wa ma'dha'ufu, mereka juga tidak merasa lemah, patah semangat. Wa mastakanu, dan mereka juga tidak menyerah kepada musuh. Wallahu, dan Allah yuhibbus sabirin, menyukai orang-orang yang sabar. Wa makana qaulahum, dan tidak adalah ucapan dari mereka itu illa an aqalu rabbana, kecuali yang diucapkan adalah permohonan kepada Rabbnya. Rabbana faghfir lana, wahai Tuhan kami, ampunilah dzunubana, dosa-dosa kami, wa israfana, dan ini tindakan-tindakan kami yang berlebihan, fi amrina, dalam urusan kami, wasabit aqdamana, dan teguhkanlah pendirian kami, wansurna, dan tolonglah kami, alal qaumil kafirin, dari orang-orang yang kafir. Fa'atahumullahu, maka Allah menganugerahkan kepada mereka thawabad dunya, pahala dunia, wa husna thawabil akhirah, dan lebih baik lagi pahala di akhirat kelak.
Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Mari kita perdalam lagi makna yang terkandung walaupun sudah jelas. Wa ka'ayyin, dan berapa banyaknya nabi-nabi berperang beserta orang-orang yang bertakwa sebagai pengikutnya. Ayat ini menjelaskan tentang Nabi Isa alaihi salam ketika dia sudah merasa keingkaran orang-orang Bani Israel, lalu mengatakan, siapa di antara kalian yang akan menolong agama Allah? Maka orang Hawariyun, yakni orang yang setia kepadanya, mengatakan, nahnu ansarullah, kamilah yang akan membela agama Allah. Nah, ini ayat ini diabadikan kesetiaan orang-orang soleh di masa lalu ketika Nabi Isa alaihissalam dalam kondisi merasa hatinya pedih. Kenapa? Melihat sebagian besar pengikut, yakni orang-orang Bani Israel seharusnya mengikuti, tapi mereka mengingkarinya. Nah, itulah ayat yang dijelaskan di dalam ayat ini. Mereka, para pengikut Nabi Isa alaihissalam itu menurut riwayat ada 12 orang. Mereka tidak gentar, tidak lemah, tetap semangat mendorong dakwah nabinya. Di sisi lain juga mereka memohon kepada Allah tentang doanya, memohon tentang ampunan dosa, memohon juga tentang melampaui kelebihan biasa manusia itu, kadang-kadang melampaui batas, juga memohon kepada Allah tentang segala urusan yang mereka. Ketika berhadapan dengan musuh, tentu sebagai manusia ada rasa gentar, takut, khawatir. Tapi mereka pengikut setia Nabi Isa alaihi orang Hawariyun, jelas ini orang-orang terpilih yang memiliki hati nurani, penuh dengan semangat untuk membela agama Allah, keikhlasan, kesabaran menyertainya, serta pertolongan Allah. Karena mereka sadar keberanian tidaklah cukup, keikhlasan tidaklah cukup ya tanpa pertolongan Allah. Dia tidak mengandalkan diri sendiri, tapi tawakal, menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu hal ini menjadi pelajaran juga bagi kita, bahwa orang-orang tentu semacam kita ini kan labil hatinya. Manakala kita menghadapi cobaan apapun bentuknya, selalu kita merasa cemas. Bahkan apalagi solusi belum didapat, ada kepanikan di dalam diri. Yang ujungnya, auzubillah, jangan sampai seperti ada orang-orang yang mau menggadaikan imannya, lalu keluar dari jalan yang tata dan kebenaran. Pergilah ke orang-orang tertentu, orang pintar lah, ustadz lah, gus lah, karena dia yakin, memiliki satu kepercayaan bahwa mereka akan memberikan solusi. Kita tidak dilarang meminta bantuan siapapun, kecuali orang-orang yang di luar kalangan kita. Kita yakin bahwa orang itu soleh, kita juga boleh datang minta nasihat, saran, dan doanya. Tentu inilah. Tapi kalau minta solusi untuk keluar dari hal-hal yang dihadapi kita, tentu seorang alim pasti memberikan satu ketentuan, yakni prinsip keteguhan hati ini, kesabaran, lalu mohon kepada Allah. Tidak memberikan hal-hal yang lain. Tentu doa bagaimana yang spesifik, yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi. Tapi Allah juga kan maha tahu tentang doa kita, mau bahasa apapun, tidak perlu kecuali nasihat bagi orang-orang yang memiliki kita nilai di hati, bahwa dia ini memiliki wawasan tentang agama. Nah, lalu ayat yang lain yang dijelaskan di dalam surat Al-Imran ayat ke-52-53 masa yang telah lewat, menjelaskan ada kaitan korelasi dengan ayat ini. Falamma akhassa Isa minhumul kufra, manakala Isa merasa hatinya ada pengingkaran di antara mereka, di Bani Israel. Allah mengatakan beliau ini kepada orang-orang yang
setiap pengikutnya, ya. In ansori, ya, siapa yang akan menolongku, kata Nabi Isa alaihissalam ini, ilallah, untuk membela agama Allah. Qala, pengikutnya yakni yang setia itu, orang Hawariyun itu, nahnu ansarullah, kamilah yang menolong agama Allah. Amanah, kami beriman billahi kepada Allah, wa asyhad bi anna muslimin, dan saksikanlah kami orang-orang yang berserah diri. Luar biasa, pengikut yang setia ini mengatakan penuh keyakinan dan sejatinya harus seperti itu. Makanya Allah memberikan pertolongan tadi, ya, anugerah, tentu kemenangan itu sendiri. Lalu mereka juga berdoa di ayat 53-nya, ya. Robbana amana, kami beriman, wahai Tuhan kami, bima anzalta, kepada apa yang telah Engkau turunkan. Wattaba'na, dan kami mengikuti. Nah, ini mengikuti apa? Rasul, nabi atau utusan. Faktubna ma'asyahidin, maka catatlah kami sebagai saksi dan orang-orang yang akan bersaksi. Nah, ini kenyataan yang harus ada pada diri kita sebagai muslim. Tentu perlu kita juga memiliki satu keteguhan hati, tidak lemah manakala menghadapi berbagai kehidupan. Ayat yang selanjutnya menjelaskan di sini juga, ya. Lantas famahanu lima aswabahum tisabina, mereka tidak merasa lemah. Artinya tetap semangat, ya. Tidak ada patah semangat. Yakin penuh bahwa pertolongan Allah akan turun. Maka semangat itu semakin berkobar. Nah, ini semangat berjihad. Begitu juga bukan hanya di dalam perang. Semangat kita membela agama Allah, kalau dikaitkan dengan masa kini, tentu kita sungguh-sungguh dalam mempertahankan akidah. Jangan sampai akidah kita tergadaikan, dijual dengan harga yang sedikit demi kenikmatan duniawi. Ya, entah itu jabatan, entah itu kemudahan berbagai hal, atau kelimpahan harta. Nah, ini kita pun diseru di sini untuk tetap teguh memegang atau membina keimanan kita yang dipupuk setiap hari. Tentu kalau orang yang mau menuntut ilmu akan semakin kuat. Tapi bagi orang-orang yang merasa cukup, inilah akan terjadi degradasi atau pengikisan hati yang ujung-ujungnya keimanan itu dikorbankan. Alhamdulillah, moga-moga kita terlindung dari hal tersebut. Lantas di sini juga wama dha'ufu. Mereka itu tidak lemah. Tidak lemah. Apa? Kesungguhan di dalamnya itu energi yang menumpuk terus hingga mendorong langkah mereka. Pasti diyakinkan di hati Allah akan menolongnya. Karena di ayat lain sudah jelaskan di dalam surat ya Muhammad ayat ke-7 dijelaskan di situ. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurul yansurkum wa yusabit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian menolong agama Allah. Pasti pertolongan Allah turun kepada kalian. Nah, ini betapa indahnya ayat ini. Jika kita menolong agama Allah, pasti pertolongan Allah turun kepada kita. Kalau kita di saat ini tentu memohon kepada Allah untuk menegakkan agama Allah itu awali dengan diri sendiri menerapkan syariat itu. Bukan kita menghendaki segera mungkin bahwa kita harus memiliki satu negeri yang muslim semua dengan dipimpin oleh ya amir, katakanlah pemimpin tertinggi. Tentu karena kita sudah betul-betul negara republik ini ya sudah sah, tidak bisa diganggu gugat lagi. Kecuali hati kita harus mampu menegakkan agama Allah itu maaf, syariatnya. Seperti ketika kita di rumah, bagaimana menjalankan syariat itu mulai bangun tidur hingga tidur kembali. Orang-orang yang memiliki hati tetap bergantung kepada Allah, yakni tawakal dalam kehidupan, karena akan memasuki bangun tidur itu berbagai masalah yang akan dihadapi.
Maka doa tentu bangun tidur sudah antum kenal, ya. Lalu begitu berangkat sudah antum kenal. Bagaimana kita berangkat beraktivitas diorientasikan kepada Allah agar kita jadi nilai ibadah. Begitu juga dalam bergaul di masyarakat atau di kantor dimanapun kita bekerja, orientasikan komunikasi kita, nilai-nilai spiritual harus sampai kepada mereka manakala kita memiliki ilmu. Maka disinilah perlu, entah itu seorang pemimpin publik, seorang pemimpin perusahaan, seorang pemimpin di masyarakat, ya, juga seorang ayah atau ibu mampu harus untuk menyampaikan sesuatu nilai-nilai spiritual yang tinggi tadi untuk menancapkan, diukirkan di hati anak kerabatnya, siapapun yang dekat dengan kita, dulukan itu. Karena itulah yang akan menjadikan tegaknya agama kita. Apalagi dalam akidah, ini paling utama. Anak-anak harus dididik mengenal Allah sejak dini. Dialah yang menciptakanmu, dialah yang memeliharamu, walaupun ayah ibu secara lahiriah yang membelamu, yang mengurusmu, tapi pada intinya Allah yang membuat kamu bisa pintar menulis, ya, bisa pintar juga tadi berlari, berbicara, ibadah, tancapkan Allah lah. Kenalkan anak itu. Nah, ini di zaman dulu ini para solehin, orang-orang yang betul-betul memahami tentang agama, tentu syariat itu menganjurkan anak-anak dididik bagaimana keteguhan syariatnya itu nancap di hati. Agar mana keluar, dia tidak akan terbius, terpengaruh dengan ocehan-ocehan orang yang bisa bisikan-bisikannya itu yang menampakkan keindahan. Padahal di dalamnya adalah penipuan atau kesesatan itu sendiri untuk merusak akidah kita. Tentu antum sudah mengenal bagaimana orang-orang di zaman kini merusak akidahnya sendiri hanya gara-gara digadaikan kepada nikmat yang sesat. Alhamdulillah. Di sisi lain juga Allah sudah mengajarkan tadi, jika kalian menolong agama Allah, pasti pertolongan Allah turun kepadamu. Pertolongan Allah yang kita harapkan tentu dari berbagai sisi. Bukan saja untuk menghidupi kehidupan keluarga, tapi kesehatan itu pun harus kita bina. Mana mungkin kita kalau tidak sehat bisa dekat kepada Allah, melaksanakan kewajiban-kewajiban. Tentu kita pun di sisi lain kalau bisa mampu, hendaklah kita juga belajar berusaha maksimal untuk tetap konsisten, istiqomah di jalannya, jangan tergiur kiri kanan atau orang-orang yang akan menjadikan hati kita porak-poranda. Begitu juga kita sejatinya hendaklah menuntut ilmu terus dan terus untuk menambah tadi keteguhan hati, kesabaran yang purna, ketawakalan, menggantungkan diri kepada Allah seluruhnya jiwa raga kita. Karena tanpa tawakal, orang mukmin ini tidak memiliki nilai. Mari kita kenali surat Al-Anfal dikatakan di situ. Innal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sungguh orang-orang, ya, yang mukmin itu apabila disebut nama Allah bergetarlah hatinya. Gemetar di situ. Muncul rasa khauf dan khasyah, rasa takut yang luar biasa. Tentang apa? Allah selalu memantau kemanapun kita pergi. Harus takut. Karena kalau kita melanggar aturannya, ya, lalu melakukan sesuatu yang negatif, tentu ada sanksi. Sanksi itulah yang akan mengusik hati kita bahwa Allah akan melihat keburukan kita dan saksinya sudah kita tahu. Ini kalau kita tahu melanggar aturan itu, jangan sampai kita termasuk orang yang fasik. Kemurkaan Allah itulah yang akan menjadi sanksi berat bagi orang yang melanggar aturannya. Disitulah. Tapi yang harus tumbuh rasa takut itu adalah kita jangan sampai, ya, ibadah kita tidak diterima. Ini yang harus tumbuh setiap hari. Kalau memang berpikir ke situ bahwa kita takut, khawatir ibadah kita tidak terima, perlu hati ini dengan penuh semangat mengoreksi, mengevaluasi diri. Apakah amal ibadah kita selama ini sesuai dengan syariat atau jauh? Ini
Maka kita ditakdirkan Allah di zaman ini begitu mudah untuk mengoreksi diri sendiri dalam arti ibadah itu. Apakah sahih? Apakah ada dasar hukumnya yang kuat dari Al-Quran dan Sunnah tentang ibadahku? Ini nanti tidak akan sakit hati kalau kita diingatkan orang. Tapi orang yang lembut hati diingatkan orang bersyukur. Karena itulah satu kekurangan kita. Tapi kalau kita merasa bahwa kita sudah memiliki gelar, biasanya ada gengsi untuk bertanya tentang hal agama. Sekarang tinggal klik aja, macam-macam jawaban bisa terjadi. Maka disitulah bagaimana kita meminta kepada sesuatu yang di luar syariat, ini bahaya. Tapi kalau kita minta bantuan secara lahiriah, entah ada di platform sekarang yang di dunia maya bergebiar, entah ke Mbah Google, ya, ke AI gitu, bisa ke Neng Dola, ya, atau ada juga ke GPT. Nah ini keluar nanti, keluar pertanyaan kita, sahihkah amal ibadah yang saya lakukan ini? Misalkan ritual ritual, nanti jawabannya akan macam-macam. Tapi yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, itulah yang harus diambil. Bukan hanya pendapat, rekayasa otak, memberikan pencerahan kepada kita. Ini sisi yang harus kita betul-betul sensitif. Jangan sampai terjadi hati tergiur dengan kata-kata yang indah, tapi dasar hukumnya tidak ada atau apalagi itu. Itu ikhwan. Nah, ayat ini menjelaskan tadi, jika kalian menolong agama Allah, pasti pertolongan turun. Maka itulah, gantungkan diri selamanya. Ayat yang lain tadi, apabila orang meminta disebut nama Allah, bergetar hatinya. Wa idza tuliyat ayatuhu, dan apabila dibacakan ayatnya, yakni Al-Qur'anul ini, apa? Dijelaskan itu. Jadatul iman, bertambah. Siapa yang mereka akan bertambah imannya ketika yang tadi disebut nama Allah bertambah? Yang mau menuntut ilmu. Selain menuntut ilmu dari berbagai sisi wawasan yang luas untuk menjelaskan keteguhan hati, kesabaran, keikhlasan, ada pertolongan di dalamnya. Tentu itulah yang harus kita tempuh. Lanjut di situ, selain dari itu tentu orang mukmin yang memiliki nilai itu, alladzina yuqimunas sholata, yang biasa mendirikan salat. Lalu di situ mengeluarkan infak, dan mereka juga mengeluarkan sebagian dari yang dianugerahkan kepada mereka. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Nah ini, mereka itulah orang mukmin yang benar-benar mukmin. Benar-benar mukmin. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka juga bertawakal kepada Allah saja. Jadi kita koreksi, apakah sudah masuk wilayah Al-Anfal ayat 2 ini? Kita sudah bergetar disebut nama Allah. Ketika membaca ayat bertambah iman kita. Mana mungkin kalau kita tidak mengerti tambah iman kita. Nah di sini perlu wajib kita mendalami Al-Quran ini. Ya, kalau bisa sedetail mungkin. Tafsir sudah banyak, sekarang beli. Bagaimanapun dimudahkan. Bahkan sudah ada tafsir digital. Gampang sekarang. Terjemahan apalagi. Tapi kenapa banyak mereka yang hanya berkutat di tajwid dan qiraah saja. Padahal amal ibadah kita yang akan ditanya. Adanya tata cara ya, ibadah itu sendiri sudah tercatat. Di Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dijelaskan. Itu. Nah, kita kembali tadi ayat yang menjelaskan ya bahwa orang-orang terdahulu, orang setia kepada nabinya adalah mereka tidak merasa lemah, tidak merasa bersedih, tidak gentar. Mereka betul-betul purna menggantungkan diri, bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka juga jauh dari pikiran untuk menyerahkan diri kepada musuh. Ini yang luar biasa. Orang bilang biar mati di medan perang daripada harus menyerahkan diri kepada musuh. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai atau menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Nah, kebajikan ini semua amalan yang berkaitan dengan syariat. Walaupun sisi lain tentu ibadah sosial juga ini termasuk ya satu amalan yang betul-betul memiliki nilai jika diorientasikan kepada tadi mengucapkan basmalah. Pergi kemanapun tentu nilai-nilai itu ibadah. Ya, beda lagi dengan mengucapkan basmalah tapi kita datang kepada ritual-ritual
yang tidak ada syariatnya, mengadakan sesuatu pertemuan atau membuat sesuatu yang di luar syariat itu, basmalah tidak bernilai. Kenapa? Ya, harusnya antara awal niat kita, perjalanan juga langkah kita harus selaras. Begitu juga realisasi dari niat, langkah, dan ujung itu harus sesuai. Tentang apa? Menggantungkan diri kepada Allah. Tentu di dalamnya amalan-amalan itu sendiri sesuai syariat itu sendiri. Bagaimana menentukan hal itu? Misalkan kita diundang oleh tetangga atau sahabat kita. Beliau mengundang kita mau menikahkan putrinya. Itu kewajiban, hakul muslim ala muslim, apalagi diundang itu salah satunya harus datang. Tapi manakala ya diundang kita, sudah disediakan ada hiburan di sana, kan biasa di kita itu. Ternyata penyanyinya, ya Allah, memperlihatkan auratnya. Apakah kita harus melanjutkan langkah atau kembali? Disinilah hati yang akan berbicara. Jika kita masuk wilayah mana? Apakah kita kuat mengerem mata kita ketika duduk dengan suara alunan musik yang mendayu-dayu, lalu penyanyinya menampakkan semua auratnya, katakanlah, berpakaian tapi nampak segalanya? Disitulah. Maka di sini bismillah kita jangan sampai di perjalanan itu terpatahkan. Niat kita ibadah, memenuhi panggilan sahabat saudara itu kewajiban. Tapi manakala kita mundur di perjalanan setelah melihat hal itu, kembali selamat. Itu, maka disinilah harus hati betul-betul tawakal kepada, serahkan. Inilah kesalahan yang ada pada temanku. Nah, mungkin dalam perjalanan kalau mau kita ingatkan setelah nanti usai beberapa hari kita komunikasi itu. Tapi kalau tidak mau, ini ya mungkin yang masuk kita masih tipis. Ini ya menegakkan agama. Nah, itu. Di sisi lain juga misalkan ada teman kita berbisik, ya karena kita dalam usaha terpuruk lalu berbisik, udah aja, kalau usaha ini harus pakai bumbu dong, ini ada kesana di Mbah Anu, ya, di tempat Anu ada keramatan. Nah, ini juga jangan sampai, karena setan akan berbisik indah menipu untuk mendapatkan diri. Tapi insya Allah di antara antum tentu tidak ada yang termasuk wilayah. Mudah-mudahan kita terlindung. Kita lanjut sekarang ayatnya di sini, ya. Maaf tadi, wallahu yuhibbus sabirin. Allah juga menyukai orang-orang yang sabar. Sabar antum sudah tahu tentu. Para ulama sudah membagi sabar ketika taat kepada Allah, sabar ketika meninggalkan maksiat, sabar ketika dapat musibah. Sabar memang gampang diucapkan, tapi berat untuk dilakukan. Tapi kalau ada rasa mau, sampai tidak ada yang tidak mungkin. Karena sabar itu harus dipupuk, ya, harus dipupuk dari sisi yang kecil. Kalau tidak tentu yang kecil aja nggak bisa, apalagi yang besar. Ketika kita dapat cobaan, entah mungkin tersengat kata-kata teman kita, saudara kita, apalagi direndahkan, diremehkan, ya, apalagi yang lebih jauhnya difitnah. Nah, di sinilah memang hati terasa pedih kalau sudah terjadi. Untuk menyembuhkan luka itu tentu bukan hanya waktu, tapi di saat itu juga kalau mampu bersyukurlah, anugerah Allah sudah memberikan satu tiket untuk kesembuhan. Kalau tidak, ya kebanyakan seperti kita. Saya juga tidak mengingkari semua hal itu, karena manusia itu ya memiliki nafsu amar. Lalu kalau udah dirubung setan, disinilah kata-kata yang meluncur itu tentu keburukan-keburukan, bahwa tangan bergerak juga bisa menyakiti bahkan membunuh. Itulah. Ya. Maka kalau tidak sabar, jelas sabar kita dalam ya meningkatkan tadi kualitas ibadah. Tentu ilmu, mau tidak mau harus sabar menuntut ilmu. Melaksanakan ibadah, rasa dingin yang menyengat kulit ketika bangun pagi subuh, ini pun harus ditepiskan. Ketika kita juga mungkin menuntut ilmu, banyak kendala-kendala. Kendala mana yang sifatnya prinsip? Kendala mana yang sifatnya bisa ditangguhkan? Kita berpikir, jangan sampai kita kalah dengan kesibukan.
Kesibukan sampai kapanpun hidup di dunia ini tak akan berkurang. Bagi orang-orang yang memiliki hati untuk tadi, bagaimana taat kepada Allah dalam kesabaran itulah yang akan ditempuh. Sabar menepiskan segalanya untuk melangkah, menambah ilmu agar semakin kokoh keteguhan hati ini. Menambah wawasan untuk apa? Membina diri, membina keluarga anak istri. Tanpa ilmu itu tentu tidak bernilai. Dalam arti kata, tidak plus, tidak memberikan pemahaman yang akurat. Lantas Allah juga sini menjelaskan, ya, wa makana qauluhum illa an qalu rabbana fir lana dzunubana. Nah, mereka juga mengatakan selalu memohon kepada Allah tentang ucapan yang indah itu. Rabbana, wahai Tuhan kami, ya, ighfir lana, ampunilah dosa-dosa. Betul, karena kita tidak lepas keseharian itu tentang dosa. Dosa yang paling banyak tak terhitung dan tidak terasa adalah dalam ucapan, pandangan mata, pendengaran, bahkan langkah mungkin bisa mengerti kalau hati kita tidak mengingatkan. Karena hati ini laksana panglima. Kemanapun kita pergi, hati itulah yang mengawali. Niat ke anu, niat ke anu, niat ke anu. Ya, tapi mata ini tak terkontrol kadang-kadang. Hati kalau sudah mungkin melihat sesuatu bukan terlambat barangkali. Walaupun awal mengingatkan. Karena setan akan masuk wilayah tubuh kita. Darah kita dialiri setan. Manakala kita lengah, manakala kita marah. Bahkan darah kita jadi sarangnya pada saat kita marah. Hal itu sudah diproklamirkan, ya, di hadapan Allah ketika komunikasi setan dari Adam alaihissalam dan Allah subhanahu wa ta'ala. Disinilah, maka di sini perlu mohon ampun dosa-dosa. Orang yang beruntung adalah puncaknya ibadah Allah ampunan. Apalah artinya menumpuk, ya, tentang pahala. Semua orang kan kebanyakan sekarang fadilul amal itu mengejar pahala. Fadilul amal baca ayat ini bakal amalnya sekian harusnya pahalanya. Beri ini pahalanya tidak. Yang harus kita sampaikan adalah innalladzina amanu wa amilus sholihat. Sebenarnya orang beriman dan berbuat kebajikan itu walahum azrun ghairu mamnun, mendapatkan pahala tak terbatas. Pahala tak terbatas yang kita kejar itu beriman, beramal saleh. Bukan mendawamkan ritual-ritual tertentu, wirid tertentu dengan pahala. Tapi zikir itulah yang harus kita sampaikan di hati. Yani mengingat selamanya, ya, agar diri ini terkontrol. Sadar bahwa Allah selalu memantau. Ini yang harus kita, bukan membacanya. Membaca juga indah, tapi ada syariat yang menuntut. Seperti subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar di dalam sholat. Ya, setelah selesai sholat, nilainya ampunan dosa. Itu sudah jelas. Jangan kita menambah-nambah dengan wirid 2500 baca asmaul husna, sholawat 1000 misalkan. Ketentuan kan tidak ada. Lakukanlah apa adanya sebagaimana Allah atur yang diajarkan kepada Rasulullah SAW. Lalu di sini juga wa israfana. Nah ini, ya, memohon tadi kepada Allah tentang dosa-dosa. Lantas di sini juga tindakan-tindakan kita yang berlebihan. Ya tadi yang israf itu berlebihan. Padahal Allah sudah menjawab, wallahu la yuhibbul musrifin. Allah tidak cinta, tidak suka pada orang yang berlebihan. Berlebihan dalam apa saja. Apalagi dalam kata-kata dibumbui dengan, ya, katakanlah kata-kata yang bisa menghipnosis orang-orang hingga terpana. Tapi itu menyesatkan. Terjauh. Mungkin sekarang antum sudah melihat bagaimana seorang dai menjelaskan tentang, ya, syariat, ma'rifat, hakikat. Itu kemana arahnya? Di dalam agama, di dalam syariat tidak atur. Syariat itu hukum-hukum, ya, ketentuan, ya, kepastian dari Allah yang tak bisa diganggu gugat lagi. Batasan-batasan. Tapi mereka syariat itu bukannya itu, cuma jalan, ya, untuk menyampaikan tentang keinginan. Nah itu bagaimana dekatnya kepada betul, tapi yang dibuka, yang diperdalam di dalamnya berjauhan hingga orang menjadikan ribet di dalamnya untuk mendalami ini dan itu. Padahal agama menurut para rasul jelas. Agama dulu ini, ya, kalau dibandingkan sekarang, agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW mudah. Ausra itu orang-orang yang mempersulit hingga menjadikan pecahan-pecahan orang-orang sampai enggan untuk mendalami. Nah itu juga di dalam hal itu, mereka juga mendawamkan ayat-ayat tertentu tadi dengan dikir sekian ribu. Itulah mereka
Mereka mengambil dari syair-syair, ungkapan-ungkapan, dari mimpi, juga dari guru-gurunya. Antara guru satu dan guru yang lain tidak selaras, memiliki ritual masing-masing. Itulah yang memperdalam syariat, ma'rifat, hakikat. Itu kita bukan tidak dilarang, ya. Di situ dianjurkan untuk mengenal agar kita jangan termasuk di dalamnya. Itulah. Lalu di sini ayat juga menjelaskan fi amrin, dalam segala urusan kami. Dalam urusan kita ya tentu mendidik anak jangan sampai berlebihan. Kita harus mengenal fisiologi mereka. Sampai jam berapa kemampuannya, kalau sudah ekspresi beda, hentikan. Nah, di sini juga harus belajar bagaimana urusan-urusan itu. Begitu juga komunikasi dengan istri. Kalau sudah mulai memanas, hentikan salah satu di antara mereka. Jangan sampai terjadi pertengkaran. Nah, ini sensitivitas hati juga harus kita kenali. Jangan sampai dalam urusan kita itu ya menjadikan hal yang menjadi alam murka. Urusan di kantor tak jauh berbeda. Komunikasikan kalau ada hal kejanggalan atau hal-hal yang lain perlu dikomunikasikan. Jangan sampai komunikasi itu didominasi. Kita sebagai pimpinan, walaupun kita sadar bahwa itu satu kekeliruan, tapi gengsi di hadapan ya para staf bawahan, jangan sampai itu. Para bawahan juga orang-orang bisa melebihi kapasitas dalam mencerna kata. Kita juga harus sadar. Rasulullah juga Shallallahu Alaihi Wasallam ya minta bantuan manakala komunikasi. Pantaskah? Bisakah kalian? Nah, kan itu komunikasi musyawarah itu paling terbaik untuk menentukan. Begitu juga dalam perang Rasulullah SAW minta pendapat para sahabatnya. Ya, jangan sampai walaupun Rasulullah SAW tentu bergantung kepada Allah, tapi strategi tentang duniawi antum alaimu di umur ini kalian lebih tahu. Nah, tapi kalau ibadah urusanku harus ibadah. Nah, disinilah tentu hal-hal ini menjadikan cermin bagi kita. Jangan sampai kita berlebihan, tapi awali juga dari permohonan ampun kepada Allah. Inilah yang akan melepaskan belenggu-belenggu tali-tali yang akan mengikat ya doa kita tidak sampai. Nah, itu mohon kepada Allah tentang dosa, tentang berlebihan dalam segala hal. Lalu Allah menjelaskan di sini ya urusan-urusan wasabit akdam, ini teguhkanlah ya, ini keteguhan ini yang konsisten, istiqomah langkah kita kemana, istiqomah mohon kepada Allah. Tentu orang istiqomah melangkah itu tak lepas dari satu menuntut ilmu, kedua bisa mengulurkan tangan, ketiga kalau dulu fisabilillah ya untuk berperang. Tapi kalau kita tentu untuk silaturahim dan memberikan sesuatu rantangan kepada orang yang membutuhkan, ya, dan banyak-banyak lagi contohnya. Nah, ini orang-orang yang betul memiliki keteguhan di dalam ya, hal-hal berkaitan dengan kehidupan tentu diikuti sesuai syariat Allah. Lalu di sini juga mereka menjelaskan wansurna, mohon pertolongan. Pertolongan inilah senjata pamungkas dari berbagai aktivitas kita. Tanpa pertolongan jelas kita tak akan mendapatkan apa-apa, karena bagaimanapun pertolongan itu wajib kita mohonkan kepada Allah. Jangan sampai kita mendapatkan satu kerugian dari jerih payah usaha kita tanpa memohon. Tentu ya, apa yang kita harapkan bisa lepas dari kenyataan. Di ayat lain sudah dijelaskan ya bahwa di dalam surat Al-Imran yang kita jalan nanti ada satu kalimat yang indah. Yang surkumullahu fala ghalibalakum. Jika kalian menolong agama Allah, tak satu pun bisa mengalahkan kalian. Ini perlu dicatat sama. Nanti kita jalan ayat ini. Yang surkumullahu fala ghalibalakum. Jika kalian menolong agama Allah, fala ghalibalakum. Ya, tak satu pun bisa mengalahkan kamu. Wa yahdulkum, ingat ini garis bawahnya. Jika Allah meninggalkan kalian, yakni tidak memberi pertolongan, siapa lagi akan menolong setelah itu? Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hendaklah orang mukmin bertawakal hanya kepada Allah. Ini sudah jelas ayat. Mari kita pupuk diri agar mampu menolong agama Allah. Mulai dari lingkar keluarga, mendidik anak-anak kita sebagai cerminnya ya, untuk menampakkan bahwa aku ini sudah belajar mohon ya, pertolongan kepada Allah.
agar pertolongan Allah ini betul-betul turun dengan cara menegakkannya. Bagaimana ketika minum diawali dengan basmalah, ketika makan tentu jangan mengambil ya makanan atau menu yang jauh. Ini sudah diajarkan Rasulullah. Rasulullah SAW ketika suatu saat yang makan bersama lah katakan Nabi ya, Rasulullah SAW kan memiliki anak sambung ya salah. Dia mengambil namanya juga anak. Ya, mengambil yang jauh dan makan juga tanpa berpikir namanya juga anak dengan tangan kiri. Apa kata Rasulullah SAW? Kul ya makanlah diam ini dengan tangan kananmu. Wakul dan ucapkanlah dan Bismillah. Nah ini mengingatkan untuk menegakkan agama Allah. Kalau tadi kul ya katakan Bismillah. Kalau kul kap, kalau tadi makop ya kul makanlah dengan tangan kanan. Lalu jangan mengambil yang jauh. Nah ini etika. Cara minum juga, kalau anak kan namanya juga anak. Kadang minum sambil berdiri. Lah tasarruf koi. Jangan minum sambil berdiri. Dampaknya tentu bukan hanya melanggar aturan Allah. Ini untuk menegakkan amal tadi mendidik anak. Tata ulqoimah, jangan makan. Ya, sambil berdiri. Nah, tapi kadang-kadang di kita orang tua ya seperti itu. Di jalan minum dengan tangan kiri. Ya, lok gitu. Makan juga seenak sambil jalan. Nah ini tidak menegakkan agama Allah. Ini dari hal itu yang kecil aja dulu. Belum hal-hal yang besar tadi. Disinilah menegakkan. Bagaimana amal ma'ruf nahi munkar tanamkan di anak. Selain tadi sudah tauhid ditancapkan di hati. Lalu didik anak kan beribadah. Ya disuruh sholat. Ketika usia 7 tahun. Kalau nggak mau 10 tahun. Ya dipukul dengan pukul kasih sayang. Nah ini cara mendidik. Ketika ucapan-ucapannya tidak hormat. Ingatkan. Karena innallaha la yuhibbu qauli yang betul buruk. Allah tak suka pada orang yang mengucapkan kata-kata buruk ya dengan satu kata terang. Tidak. Jadi kita didik anak ini kaulan sadida, ucapan yang benar, kaulan masyhur, kata yang pantas, dan tentu kalau yang mengingatkan tentu membenarkan apa yang kita ucapkan itu ada sesuai dengan satu tatanan yang baik. Nah itulah ikhwan akhwat rahmatullah. Lantas Allah juga menjelaskan di sini ya, wansurna alal qawmil kafirin. Tolonglah ya Allah dari kejahatan, kejaman orang-orang yang kafir. Fa'atahumullahu sawabad dunya. Nah ini, maka Allah menganugerahkan kepada mereka pahala dunia. Pahala dunia itu adalah ketenangan karena sudah dapat kemenangan. Juga ada ghanimah, harta rampasan perang. Ini dihalalkan hanya untuk Rasulullah SAW. Nabi-nabi sebelumnya tidak dihalalkan. Tapi di sini Allah sudah menganugerahkan untuk orang-orang beriman yang besertanya yang saat itu setia dikasih anugerah yakni tadi dibolehkannya mengkonsumsi atau makan dari alasan perang. Disitulah para sahabat, karena dulu mungkin masih banyak yang kekurangan, para sahabat itu tidak dikasih wirid-wirid tertentu agar jadi kaya. Tidak. Rasulullah memberikan satu anugerah luar biasa. Kesabaran, keikhlasan, tawakal. Lalu berusaha maksimal. Nah, ini ada pendapat yang lain mungkin. Ya, kita perlu memang untuk mengingatkan diri. Jangan sampai kita berlebihan dalam hal-hal yang ada kaitannya dengan rampasan perang. Karena rampasan perang untuk Allah sekian, untuk Rasul sekian, dan untuk orang lain dibagi oleh Allah dengan tatanan jelas dari Rasulullah SAW. Nah, disinilah pahala dunia mereka dapatkan adalah selain ganjaran tentu kelak di akhir kelak tempat yang indah pasti bagi orang yang tadi tunduk patuh kepada aturannya. Tapi di dunia setelah perang itu mendapatkan ketenangan dan ghanimah. Wa husna thawabil akhirah. Pasti di akhirat mendapatkan kebaikan. Orang-orang berjihad di jalan Allah itu tidak akan disentuh api neraka. Sedikit pun. Dijelaskan di dalam surat As-Saff sudah di situ. Ya. Bahwa orang-orang yang biasa berjihad dengan harta dan jiwa jelas tidak akan disentuh api neraka. Akan dijelaskan di situ. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian
berjihad dengan harta dan jiwa, tentu Allah akan menganugerahkan bagi mereka. Tadi satu tempat yang indah, bahkan sebagian ulama menyebutkan bahwa orang-orang yang berjihad di jalan Allah, murni bersih membela agama Allah, gugur di medan perang karena membela seutuhnya agama yang dicintainya, itu masuk surga bahkan tanpa hisab. Tapi di sisi lain juga tentu ada orang-orang yang memiliki kadar berbeda dalam berjihad tersebut. Hak Allah itu menentukan. Tapi kita yakinkan Allah sudah menjelaskan di dalam surat As-Saff, orang-orang yang betul-betul membela agama Allah, berperang lalu gugur di dalamnya. Karena berjihad dengan harta dan jiwa, mereka memiliki nilai dijauhkan dari sentuhan api neraka. Selain dari itu juga dijelaskan di sini, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang yang berbuat kebaikan. Orang yang muhsin adalah di dalam dirinya dan hatinya tidak ada unsur-unsur keburukan sedikit. Keburukan meliputi berbagai hal. Keburukan yang dilakukan oleh hati itu begitu banyak. Ya, namanya kebanyakan ini menghinggapi orang-orang yang di luar kalangan kita. Mereka menghalalkan segala cara dengan niat-niat yang buruk, merencanakan sesuatu hati, lalu meningkatkan bagaimana agar tetap mereka soleh, menutupi kebohongan, kedustaan, kekejaman dibungkus dengan kata-kata yang indah. Itu mereka seperti itu. Orang-orang yang betul tidak ada unsur-unsur keburukan, yakni orang saleh tadi, orang muhsin yang dicintai Allah, yakni tidak ada belok hati, tetap konsisten, istiqomah, ucapan, tindakannya pun tetap indah, terpuji. Ya. Lalu apalagi yang muhsin di sini? Tentu menampakkan diri ini sebagai cermin figur yang baik. Bukan saja di dalam keluarganya, tapi di luar pun. Mereka memiliki nilai, yakni orang-orang yang bisa dipuji akhlaknya. Begitu juga ibadahnya, akidahnya. Juga hal-hal yang kaitan dengan langkahnya kemanapun pergi, dia jadi cermin. Orang baik, ada ikhlas, bukan popularitas. Yang dia ada pamrih, tidak. Mereka betul-betul orang Sunda bilang celik putih, celak. Nah, maka dari itu, mari kita tanamkan apa yang disampaikan ayat ini. Belajar kita istiqomah, ya. Tetap berteguh hati tentang keimanan. Tetap kita bersabar dan ikhlas, mohon pertolongan dan selalu bertawakal kepada Allah. Mudah-mudahan sifat-sifat yang utama ini melekat pada diri kita. Semua tidak bisa datang ujug-ujug selain pertolongan Allah, lalu dibina setiap hari dengan ilmu. Mudah-mudahan setiap pagi kita mengarah ke sana, mendapatkan sesuatu yang dianugerahkan tadi. Hingga kita dicintai Allah sebagai orang yang muhsin, sebagai orang yang sabar. Wallahu a'lam bimurad. Subhanallah wa bihamdi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.